Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala as-samawati bighairi imad, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu mutahharun mu'azzamun munawwarun, man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal galam. Syamsid duha badrid duja nuril huda misbahiz zulam, abil qasim Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam, nabiyil haramain mahbubin inda rabbil masyriqain wal maghribain. Faya ayyuhal mustaguna li ra'yi jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ar-rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadan syahru ummati. Fadlu rajab ala sairi syuhur ka fadlil Qur'an ala sairil kalam, wa fadlu sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala adnakum. Silok nih lampu nih, matiin dah, kagak diantak ngelihatnya. Ngeriupinnya ngeriupin. Nah itu jonjon kita. Wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala khalqih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para pemuda yang dirahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada pembina Kerambah Bapak Karya Sukma Wijaya SBD. Begitu juga yang kita hormati penasihat Kerambah Bapak Karya Sukma Jaya MSI dan Ketua LPM Kelurahan Jatiluhur, wabil khusus Bapak RW 05 Bapak Nasiruddin, Bapak PK daripada Golkar Kecamatan Jati Asih Bapak Karya Ahmad, dan para ketua RT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur. Dan akhinal kiram Al-Ustadz Sya'rani Jamhuri SAG mata'anallah bituli hayatih. Begitu juga kepada panitia laksana ini acara, akhinal kiram saudara Nurdin dan saudara Ardi beserta kawan-kawan. Qari kita Al-Ustadz Taufik Bawazir dan Ketua Umum Kerambah Bapak Warna Jaya, begitu juga Bapak Lurah Jatiluhur diwakili oleh Bapak Yasin Kurnia. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan kebahagiaan, Allah Ta'ala limpahkan keberkahan. Wabil khusus kita doakan ini anak-anak muda yang begitu kreatif, bikin acara yang baik. Kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang salihin dan yang salihat.
Para hadirin jamaah sekalian, pertama-tama puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala sampai saat ini masih ngenes sama kita. Allah taala begitu kasihan kepada kita, sehingga Allah taala masih limpahkan kepada kita nikmat-nikmat yang luar biasa. Selain daripada nikmat panjang umur, nikmat sehat afiat, nikmat rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau engkau mau menghitung nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, niscaya kita enggak bakalan mampu. Sayyidina Ali mengatakan, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Dari begitu banyak rezeki, dari begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kata Sayyidina Ali, cukup nikmat iman dan Islam yang kita harus mensyukurinya. Ini tanda syukur, diantaranya ini kita bikin perayaan baik, zikrullah, solawat kepada Nabi. Ini perkara yang baik, namanya syukuran. Kalau kita panggil dangdut, joget-joget, perempuan pada kagak semenggah, ini namanya kufuran. Kufur daripada nikmatnya Allah Ta'ala. Makanya ini negeri banyak malapetaka dan musibah karena banyak yang tidak syukur kepada Allah. Yang namanya manusia berterima kasih saja sama Allah sulit. Berterima kasih kepada Allah Ta'ala nggak mau dia. Awang kalau cara orang kampung bilang. Terima kasih aja, terima kasih kepada Allah yang kita numpang di bumi Allah. Awang orang sekarang. Tahu awang ya? Allah Ta'ala bilang di dalam Quran, Galilum min ibadiyah syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur, kata Allah. Dikasih oleh Allah Ta'ala macam-macam nikmat, nggak ada syukurnya, sedikit yang bersyukur, kata Allah. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang bersyukur, amin insyaallah. Allah Ta'ala menyatakan juga di dalam Al-Quran tadi yang dibaca, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita benar-benar bersyukur, ridha bima qasamahullah, kita ridha dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita, alaikal harakah wa 'alallahil barakah. Yang penting kita sudah bergerak, kita sudah ikhtiar, dapatnya bagaimana? Syukuri, alhamdulillah, Tuhan bakalan tambah. Kalau kita enggak syukur, musibah datang kepada kita. Mungkinnya pejabat banyak-banyak dapat musibah, kurang syukur, gaji gede, tunjangan banyak, masih nyolong aja ditangkap dah, dibendek. Kurang syukur sama Tuhan. Tuh, man bagad kullu roh kullu, pengen ini, akhirnya kagak bisa dah. Kata Nabi, man lam yashkur suliba walam yashur. Siapa orang yang gak ada syukur pisan sama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala cabut itu nikmat, walam yashur, dia gak tahu pisan. Kalau kata tukang nahune, ahli tata bahasa Arab, lam harfu nafi wa jazam, kagak tahu. Diangkat itu nikmat, dia gak berasa pisan. Dianggap, oh ini emang kebetulan, oh ini emang lagi naas dan segala macamnya dah dia mengatakan. Padahal dicabut itu nikmat, dia nggak berasa sama sekali. Jadi kita wajib syukur, ridha bima qasamahullah,
ridha dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Yang penting kita sudah ikhtiar, kasab ikhtiar kita sudah jalan, udah terima. Sholawat beserta salam kita limpahkan ke hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Allah ada di Nabi Muhammad. Kita keauban rahmatnya Nabi nih. Tahu keauban? Kebahagiaan kita nih rahmatnya Allah dari Nabi Muhammad. Kenapa kita dibilang ini bulan Sya'ban, bulannya Nabi? Allah Ta'ala secara langsung menekankan, merentah, kita disuruh memperbanyak baca sholawat kepada Nabi. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Quran yang tadi kita dengar tuh sering sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turunnya di bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Sallu, disuruh kita. Fi'il amr, diperintah sama Allah banyakin solawat sama Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad menyatakan, man shalla alayya khamsami'ah marrat lam yaftakir abadan. Siapa orang bersolawat kepada aku, kata Nabi, ini janjinya Allah dan Rasul, hak, benar itu. Itu janjinya Allah dan Rasul benar. Selain itu nggak ada yang benar. Apa Nabi mengatakan? Man shalla alayya khamsami'ah marrat lam yaftakir abadan. Siapa orang yang bersolawat kepada aku dalam satu hari 500 kali, lam harfu nafi wa jazam, yaftakir abadan, nggak bakalan blangsak hidup di dunia, di kubur dan di akhirat nanti. Tuh. Cuman orang Islamnya mau gak solawat sama nabinya? Ibu-ibu solawat sama nabi berapa? Bu, ya pules. Kita disuruh sama Allah Ta'ala salawat sama Nabi. Alamatu ahlus sunnah wal jamaah, ciri-ciri orang ahlus sunnah wal jamaah, orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang baca salawat pakai diomelin, bukan orang ahlus sunnah wal jamaah. Kita ada orang bikin maulid, ada yang menyatakan bid'ah. Ada gak? Maulid bid'ah. Apalagi orang-orang dari Saudi. Tuh Saudi Arabia tuh rajanya itu bukan dari bangsa saya, bukan. Itu raja Arab Saudi itu dari bangsa Yahudi. Inti biar tahu. Bapak moyang saya keluar dari negeri Arab tahun 19-an karena dibantai oleh Wahabi. Wahabi itu dukungannya Inggris. Siapa itu Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab terkenalnya. Ini sejarah sedikit nih. Muhammad bin Abdul Wahab bapaknya orang bener. Kakaknya juga danta alirannya. Ini orang nih atau nih gecol dia nih. Tahu gecol? Kagak semenggah nih orang nih. Namanya Muhammad, bapaknya Abdul Wahab. Dia belajar ke negeri Basrah. Sampai di negeri Basrah dia ketemu ada satu orang namanya Syekh Muhammad Majmu'i.
Syekh Muhammad Majmu'i ini guru daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Belajar. Muhammad bin Abdul Wahab dicuci otaknya dia oleh Muhammad Majmu'i. Ahli sejarah meneliti siapa ini Syekh Muhammad Majmu'i. Enggak taunya dia seorang agen mata-mata Inggris berpangkat kolonel yang nama sebenarnya dia Hemper. Ini Mr. Hemper dicetak oleh Inggris, dibiayai, belajar di Irak, di Persia, di Mesir. Dia pelajari Islam. Setelah dia tahu, dia rusak Islam, sama kayak di Aceh Snokrunya. Muhammad bin Abdul Wahab belajar sama dia, dicuci otaknya. Yahudi begitu benci kepada Nabi Muhammad sehingga dijatakan maulid Nabi itu adalah haram atau bid'ah. Nggak ada dalil, dengan alasan dia nggak ada dalil. Mana dalilnya? Selalu nanya dalil. Tapi memang sunnatullah, memang sudah menjadi sunnatullah dekatnya kiamat. Memang Nabi menyatakan masih hidup nanti akan datang satu fitnah dari negeri Najd, yaitu kampung Ainiyah. Sehingga manusia nanti nggak kenal lagi nyebut Nabi Muhammad, nggak. Dengan pergeseran dari masa ke masa terus maulid Nabi diserang bid'ah sehingga tidak ada perayaan maulid Nabi, sehingga orang-orang Islam sampai nggak kenal nabinya siapa. Nanti tuh dekat-dekat kiamat. Tapi alhamdulillah di Pedurenan masih ada orang yang baca maulid. Masih ada orang yang tahlil. Nanti udah deket-deket kiamat nggak ada. Sampai-sampai Nabi bilang apa? Sayati zamanun ala ummati la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allah Allah. Nanti udah deket kiamat nih di akhir zaman, nanti enggak ada lagi manusia di muka bumi yang nyebut Allah Allah, enggak ada. Nabi bilang. Sekarang aja bahannya udah banyak. Kita lihat di TV, kadang-kadang kita dengar orang ngobrol, ya kita pasrahin aja sama yang di atas. Siapa yang di atas? Kampret. Kita serahkan sama yang kuasa. Kita serahkan kepada yang esa. Nyebut Allah nggak mau tuh lidah. Subhanallah. Nyebut Tuhannya yang ngasih rezeki dia nggak mau. Yang kita serahkan sama yang di atas, yang esa, yang kuasa. Apa salahnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala? Begini dia enak. Tuh, udah menjadi sunnatullah. Makin hari, makin zaman berjalan, makin gelap orang dalam agama, nggak ngerti, ikut-ikutan dalam agamanya. Kita bikin maulid Nabi dikatakan bid'ah, tapi di Saudi rajanya bikin ulang tahun miliaran bakar petasan. Kiainya kalau di sini nih, kalau di sana syekh, kalau di sini kiai. Kiainya namanya bin Bas, Abdul Aziz bin Bas, sama Utsaimin. Itu Utsaimin mati, dibikinin tuh museumnya, jasnya digantung, kacamatanya segala macam, dan dibikin perayaan. Bahasanya doang dirubah, namanya Haflatut Takrim. Dia lebih memuliakan Utsaimin daripada Nabi Muhammad tuh Saudi. Makanya ente yang keluaran Saudi belum tentu semenggah. Tahu semenggah? Banyak kagak dianta. Keluarga saya banyak dibantai di negeri Arab. Makanya lari dari negeri Arab ke Malaysia, ke Indonesia. Wahabi modelnya nih, bapak-bapak pengen nih warna nih hijau putih. Kalau dia kuning, kalau bapak-bapak nggak ngikutin dia kuning, musyrik, kafir. Jadi memaksakan kehendak. Nggak sedikit ulama-ulama di negeri Arab dulu dibantai oleh Wahabi begitu. Sampai Wahabi masuk ke Indonesia.
Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ya. Kalau mau ngomong bid'ah banyak. Bid'ah ada berapa? Dia bilang bid'ah ada satu, dolalah aja udah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Padahal ahkamus syar'iyyah khamsatun. Hukum agama ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Segala sesuatu begitu. Perkawinan ada yang wajib, ada perkawinan yang haram, ada perkawinan yang sunnah, ada perkawinan yang makruh, ada perkawinan yang mubah. Begitu juga segala sesuatunya itu semuanya ada 5. Tilawatil Quran yang dibaca itu bid'ah. Nabi nggak mengajarkan ilmu tajwid. Quran yang ada sekarang ada barisnya itu bid'ah. Quran ada kreasi-kreasinya, pinggirannya ada kembang-kembangnya, itu bid'ah. Ilmu tajwid, ilmu tilawatil Quran itu semua bid'ah, tapi wajib. Ilmu nahu, sorob, badi, mayan, ma'ani, mantik semuanya bid'ah. Nabi nggak ngajarin sama sahabat pakai papan bor. Wahumahum, hiyahumahunna, enggak. Tapi wajib. Ada bid'ah yang haram. Apa bid'ah yang haram? Kita bikin jembatan taruh pala kebo. Haram begitu. Mendingan pala kebo bikinin sop. Gulai deh. Kita panggil orang kawan-kawan kita, ayo Fatihah satu dah. Fatihah, Fatihah, makan deh. Wah, sampai keringetan. Pakai ngoyup lagi. Tuh. Bid'ah yang haram apalagi? Perempuan kita lihat banyak tuh di Puri Gading juga tuh berenceng. Pada kagak semunggah. Bajunya Masya Allah. Can you see? Ya. Pakai kaos cekak. Ketat tuh kaos bu. Tete pada nenggel. La haula wala quwata illa billah. Kaosnya udah cekak, tetenya pada nenggel. Mana dia eneng-enengin? Saya nggak mau ngelihat, kelihatan. Saya tompok. Ya Allah. Kita ngelihatnya bukan main dah. Kita mau comot takut berurusan. Kita gagak comot, kita gergetan. Orang kampung kagak urup begitu. Puser pakai kelihatan. Mending pusernya cakep. Puser dalam begitu hitam kayak sumur tua. Pakai motor celana udah sejengkal dapur. Pakai naik motor nyemplak kan ketarik. Ya Allah. Putih. Alhamdulillah saya melengos tadi. Nafsu saya bilang, lihat lagi bego. Paksa ada yang nengok lagi. Brengsek banget nafsu dah. Ya Allah karim. Kan main ya. Kesorot lampu. Betisnya gatel, gegaruk ngebul. Ngakunya muslimah. Kita bilang kafir nggak mau dia. Ngakunya apa? Muslimah. Masa muslimah pakaiannya begitu kalah sama kuntilanak?
Kuntilanak aja sopan. Sopan kuntilanak tuh, bajunya putih panjang. Tahu kuntilanak sunnah Nabi? Masa orang sebelah situ kagak tahu sunnah Nabi, kan geblek. Kalau sama kuntilanak. Lah beneran kuntilanak, setan ya. Ya Allah, ini bapak moyangnya kemana nih, nggak ngurusin bocah. Kagak diberi pahaman, bener kata Pak RW tadi. Tekankan anak kita pemahaman di dalam agama. Kalau bapaknya mati nih, aki-aki mati nih, bocah lagunya masih begitu nih, aki-aki ditabukin malaikat nih. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia nggak dapat apa-apa kecuali dari bolehannya dia hidup. Kalau dia tanam semangka hasilnya manis. Kalau dia tanam gerenuk berbusa memuruh tuh muluk. Kita bagaimana tanaman kita? Kalau nih anak, nih bagus anak-anak muda bikin acara, ya, ibadah, sholat, segala macam. Kalau anaknya nggak dididik agama, bapaknya mati, anaknya waktu zohor nggak sembahyang, asar nggak sembahyang, nih aki-aki dikubur nih bukan main nih. Habis dipermak sama malaikat. Gara-gara dia. Lo punya anak kan gara-gara lo. Anaknya kagak dididik. Kebagian. Kalau nih anak ibadah, zikir, bapaknya juga girang di dalam kubur. Sampai ada satu malaikat nuntun satu orang. Ya fulan, hazal jannatalak. Hei fulan, nih surga buat inti nih. Ya malaikat, saya bukan ulama, saya bukan ahli ibadah. Ini surga begini cakep, apa pantas saya masuk? Apakah saya dieneng-enengin doang? Kagak, buat lo, kata malaikat. Hazalnya ada telak, nih surga buat engkau. Dosa saya banyak, bukan ahli ibadah. Dosa engkau udah habis. Dari sebab apa ya malaikat? Bidu'ai waladikalaka. Dari sebab doa anak engkau. Riwayat Imam Baihaqi bilang bistighfari waladikalaka. Dari sebab istighfar anak engkau untuk engkau. Astaghfirullahalazim li wali walidaya. Astaghfirullahalazim li wali walidaya. Ya Allah, ampunin saya dan kedua orang tua saya. Dosa orang tua kayak gunung, habis digempur dengan doanya anak. Masuk surga dengan berkah anak. Begitu juga orang tua bakalan diberatin oleh anak. Para hadirin jamaah sekalian, tuh pakai celana segitu tuh bid'ah haram tuh. Ada bid'ah sunnah atau bid'ah hasanah. Sunnah atau hasanah. Pakai celana tuh. Ini bid'ah, zaman Nabi nggak ada merek kardinal, nggak ada. Bulu jin ada, blue jin nggak ada. Nggak ada, Nabi nggak pakai celana, pakai kain Nabi, pakai gamis, pakai jubah 3 lapis Nabi pakai. Bid'ah hasanah baik. Sekolah-sekolah tuh bid'ah tuh. Masjid-masjid bid'ah, pakai atap, gubah segala macam. Zaman Nabi nggak ada, masjidnya kayak orang mager kebon. Bid'ah semua tuh, yang ngomong bid'ah dia yang bid'ah. Yang ngomong bid'ah dia biangnya bid'ah. TK, TPA, SD, SMP, SMA, SMK segala macam. Bid'ah tuh hasanah tapi baik. Saya janji turun jam 11. Takut kemalaman, udah deket nih. Ini belum masuk ke acaranya tuh, apa tuh? Bersama menuju kemenangan, kayaknya nggak bakalan menang kita. Kayaknya sulit. Ntar saya kasih sedikit cuplikan-cuplikannya. Inti yang mikir, woi bener ya. Contohnya lagi, tadi bid'ah hasanah. Ada lagi bid'ah makruh. Apa bid'ah makruh? Rokok. Biarin dia bilang haram, biarin. Inti makruh aja ya.
Yang rokok makruh aja. Biarin dia haram, biarin. Intinya masih pengen sedot terus. Ya enggak? Apalagi pagi-pagi duit ada 2 juta di kantong. Ya enggak? Rokoknya Jisoka sama kopi dah. Tarik deh, tarik. Merdeka, udah. Biarin dia bilang makruh, biarin dia bilang haram, kita makruh aja dah. Ya. Pete. Bid'ah makruh zaman Nabi enggak ada pete. Apa lagi? Nah, ini masalah jengkol panjang nih. Dulu ulama dari Hadramut, Yaman datang. Ceritanya nih. Datang ke negeri Betawi. Datang Betawi orangnya baik-baik, disambut nih ulama datang. Diajak makan. Makannya di Betawi apa? Emang dulu pada metik, emang sekarang kebun udah pada bures. Sawah bures, kebun bures. Udah pada makmur. Tinggal rumah sumur. Siapin deh, buliannya Betawi enak-enak masakannya, sayur asemnya segala macam. Ulama makan, ditanya, "Ishaza, apa nih?" Panggil. Enak, makannya Tuhan. Cobain sedikit. Enak dia. Dia ngomong sama kawan-kawannya. Zen, cool. Dicobain, zen, cool. Orang kita bilang jengkol. Bahasa Arab tuh zen, cool, enak makan. Makan bengi sampai 2 piring. Tuh jengkol. Jengkol bisa hilang makruhnya. Dari apa? Bu, kalau masak jengkol saya seneng jengkol. Orang kalau nggak doyan jengkol bukan Betawi orsinil tuh. Jengkol direndam. Taruh di bokor, tahu bokor? Rantang dah, dikit belinya dikit. Ini jengkol udah 40.000. Beli setengah kilo. Rendam. Ya enggak? Rendam, beli belanja pagi, sore ganti airnya. Rendam lagi, besok ganti. 2 hari tuh hilang baunya. Makan sebokor juga nggak bakalan bau. Makruhnya itu hilang. Oke, kadang-kadang kagak direndam, makan jengkol banyak, kencing di masjid, baunya jublah setan. Siapa sih mau makan setan nih? Zen, cool. Makan enak. Kalau ayam sama saya haram, saya disuruh makan ayam sama jengkol. Jengkol saya pilih. Ayam haram buat saya. Kalau jengkol timbang makruh. Kalau ayam haram. Kenapa haramnya? Motongnya kagak diantak. Bagaimana mau diantak? Tukang ayamnya pakai celana pendek. Ya gak? Mulutnya disumpel jinggo. Ayam pada disontes-sontesin begitu. Baca bagaimana mau baca, mulutnya ada jinggo. Jadi bangke haram deh. Mendingan jengkol juga deh. Tuh, bid'ah makruh. Ada lagi bid'ah yang mubah. Bid'ah mubah diantaranya nasi uduk. Ada zaman Nabi nasi uduk, nasi ulam, martabak, kue cucur. Itu yang begitu-begitu mubah tuh, boleh aja. Bid'ah tapi mubah. Kalau segala kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah. Ini kita berarti makan kue cucur, makan kue apa tuh, Bu? Kue apem, putu. Berarti kita ini ahli neraka makan gituan. Ngomong bid'ah tuh motor bid'ah hasanah tuh yang bikin orang majusi. Mesti kita kalau misalnya ngomong bid'ah jangan naik mobil, jangan naik motor, tuh yang bikin tuh apa? Orang kafir yang bikin. Beli onta. Naik onta ya. Kayak naik odong-odong. Kalau ngomong kagak mikir, apa-apa bid'ah mulu. Wahabi tuh kerjaannya dari Saudi. Raja Saudi tuh Yahudi tuh. Secara nggak langsung dipegang Mekah dan Madinah sama orang Yahudi.
Kenapa Palestina nggak merdeka-merdeka? Israel mah gampang dihabisin. Di belakangnya Israel, Saudi Arabia, Kuwait, Iran, lain-lain daripada negeri kafir, Islamnya juga ngancurin. Bagaimana saudara kita mau menang di Palestina? Nggak bisa. Karena orang Islamnya juga bukannya nolongin, bantuin. Mesir begitu juga, rakyat Palestina pada kelaparan, tentara Israel dikasih makan. Sulit gitu. Satu-satunya jalan nunggu Imam Mahdi turun. Imam Mahdi maksudnya turun bukan dari langit. Imam Mahdi ini dibangkitkan gedenya di Madinah, hijrahnya ke Baitul Aqsa nanti. Baru deh dekat kiamat itu. Para hadirin jamaah sekalian, jadi kita di dalam bulan Sya'ban ini, kemarin nisfu gak? Itu Wahabi gak mau, bid'ah, sama dia bid'ah mulu. Maksudnya apa? Supaya Islam sepi, jangan syiar. Azan tahlil bid'ah haram. Emang kita tahlil ngapain main QQ? Tahlil bid'ah. Baca la ilaha illallah bid'ah. Lah emang kita ngumpulin QQ 44. La haula wala quwwata. Yahudi dia punya pemikiran jauh. Pemikiran jahatnya jauh. Orang Islam mati diazanin di kubur nggak boleh, nggak ada dalil mulu alasannya. Padahal Nabi Muhammad ngazanin bibinya Sofia. Nabi Muhammad waktu ibunya Sayyidina Ali, Fatimah meninggal, Nabi turun ke dalam kubur, dia azanin kau mati nama Nabi, dan Nabi tidur seperti mayit juga. Dicontohin sahabat sampai bingung, ya Rasulullah kenapa engkau sambil tidur seperti mayit juga, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi, aku cinta dengan ini orang. Dia yang mengasuh saya waktu kecil. Aku tidur ini, aku minta sama Allah isyarat supaya dunia ini, bumi ini, Allah telah jauhkan dari gencetannya, seksaannya. Sampai begitu Nabi. Bid'ah dari mana? Yahudi, ente coba lihat. Yahudi di TV-TV tuh sama Wahabi sama. Kalau nguburin gak banyak orang. Inti perhatiin, di negeri Arab kalau nguburin gak banyak orang, gotong aja, nggak ada subhanallah, alhamdulillah, nggak ada di bid'ah media begitu. Mati nih, kalau Yahudi mau Wahabi sama, mayit nih turun dia tuh ke lubang, dia liatin, cuman beda. Kalau Wahabi bajunya putih, gamis. Kalau Yahudi bajunya hitam. Yahudi kalau ada yang mati tuh nguburin bajunya hitam-hitam. Orang kita Melayu ngikutin Yahudi. Kita lihat di TV ada orang mati yang perempuan bajunya hitam, celananya hitam, kerudungnya hitam, kacamatanya kayak burung gaok. La haula wala quwata illa billah. Yang bukan pada kerjaannya kagak semenggah. Nggak ngikutin ulama, nggak belajar sama ulama, belajar sama TV. Ya. Waktu Nabi, saya dapat kemarin malam Jumat buku cetakan Wahabi dari Saudi. Dia nggak mengakui Nabi Mi'raj tanggal 27 Rajab, nggak ngaku. Nisfu Sya'ban nggak diakui. Padahal Nabi dibangunin sama malaikat Jibril malam nisfu Sya'ban. Gum ya Muhammad. Wasol warfara sakwa yadaika ila sama. Bangun, angkat, bangun sholat langkau, angkat kepala dan kedua tangan kau ke langit, minta sama Allah Ta'ala. Ditanya, ma hazihil lailah ya Jibril, emang malam apa nih ya Jibril? Kata Jibril, hazihil lailah tuftahu fiha salasatu mi'abab min abwabir rahmah. Ini malam ada 300 pintu Allah Ta'ala, pintu rahmatnya lagi diablak-ablakin. Fayaghfiru li jami man la yusyrik bihi syai'a. Allah Ta'ala ampunin malam nisfu Sya'ban semua hambanya yang gak syirik kepada Allah Ta'ala.
Ada lagi yang nggak diampuni malam nisfu Sya'ban, di antara siapa? Syahiran, sihir, santet lu nggak diampunin. Kahinan, paranormal, dukun. Tahu dukun? Dukun yang keris dimandiin, dia nggak mandi. Keris pakai minyak wangi, dia nggak tahu pakai minyak wangi. Ini kagak semenggah nih orang, ya nggak? Au masyakinan, orang yang bersaudara nih, saudara muslim nih, musuhan pelangas-pelengos lebih dari 3 hari nisfu Sya'ban gak diampunin. Akul waliden, orang yang durhaka sama orang tuanya, gak diampunin. Inti jadi anak nyakitin orang tua, ngerongrong aja ngerongrong, gak bakalan masuk surga. Orang yang durhaka sama orang tuanya haram mati disolatin, gak boleh, percuma, sia-sia. Di antaranya yang lain yaitu musirron ala zina. Hidup banget datang ke masjid musola baca yasin. Habis baca yasin jam 9 ngayap ngetan. Ngetan, tau ngetan? Oh, ngetan nyari sawah mincus. Ya Allah. Wa akilur riba. Ini hati-hati sama riba. Orang makan riba nggak diampunin. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah. Wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, jauhkanlah daripada apa yang kau kerjakan sisa-sisa daripada riba kalau engkau benar-benar orang beriman. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbillah wa rasulih, kata Allah. Kalau engkau nggak tinggalkan itu kelakuan riba, berarti engkau menyatakan perang kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi Muhammad membahas mengenai ini ayat, sedikit daripada tafsirannya, seringan-ringannya dosanya orang yang berbuat renten atau riba, seringan-ringannya ini dosanya sama juga seorang anak kandung yang berzinah dengan ibu kandungnya 36 kali. 1 kali zina dengan ibu kandung dosanya sama juga membunuh 70 nabi. Semua amal nggak diterima. Pak, Bapak bisa nilai. Saya kasih contoh. Ini orang Bekasi, Pak, banyak kagak diterima sembahyang ibadahnya, hajinya, umrohnya, puasanya, sedekahnya, banyak nggak diterima sama Allah orang Bekasi. Dari mana tahu? Di dalam kitab Zubat diterangkan, wa ta'atun mimman haraman ya'kul mislul bina fauqa maujin yuj'al. Orang berbuat taat kebaikan apa aja, tapi kalau cara nyari duitnya, cara nyari makannya, nipu orang, bohongin orang, ngakalin orang, malak orang, dia dapat rezeki orang nggak redho memberinya, sia-sia semua amal ibadahnya. Tuh. Saya kasih contoh. Waktu Nabi Allah Isa lewat satu kampung, Nabi Isa lewat satu kuburan. Itu Nabi Isa dengar ahli kuburnya merintih dan menangis. Ya Rabb, tolong hidupkan ini ahli kubur, aku mau tanya ada apa dengan dia. Ahli kubur bangun nih. Bangun nih, orang mayit bangun. Ditanya sama Nabi Allah Isa, ya fulan, apa yang membuat engkau merintih dan menangis di dalam kubur engkau? Ya Nabi Allah, dulu kala saya hidup, saya jadi kuli panggul kayu. Saya diminta pindahkan kayu dari satu tempat ke tempat yang lain, saya dibayar. Setelah selesai saya kerja, saya makan. Setelah saya makan ada yang nyelap di gigi saya. Ini kayu saya potes. Ini kayu saya potes, sedikit saya ambil tanpa redho yang punya buat tusuk gigi saya. Ini yang membuat saya menangis dan merintih di dalam kubur saya. Tibang kayu sepotes, orangnya nggak redho, nangis bakalan dikubur.
Cuman kalau orang kampung kan kadang-kadang suka nyepelein. Ya elah tibang segitu. Ya elah tibang segitu. Ilok belit banget, ilok. Hati-hati. Ini agama nasehatin buat kita. Ntar kalau udah mati kita baru ngajok. Tahu ngajok. Nyesel ya Allah, nasihat-nasihat agama benar dulu. Tibang kayu dipotes, orangnya nggak redo, nangis di dalam kuburnya buat tusuk gigi. Bagaimana orang yang nyolong mobil, nyolong motor, geprakin rambutan orang? Saya cerita satu lagi nih. Di negeri Arab ada satu orang namanya Hisan, anaknya Ibnu Abi Sinan. Ini Hisan umurnya panjang. Dia nggak tidur celentang, tengkurap, belonjor selama 60 tahun. Duduk zikir. 60 tahun belum pernah tidur belonjor. Ketika dia mati, ulama ngimpiin. Ditanya, "Ya Hisan, ma fa'alallahu bika?" Hai Hisan, apa yang Allah telah perbuat kepada engkau? Khaira, katanya. Baik, saya Tuhan perbuat saya baik, tapi saya nggak bisa masuk surga, tertahan saya masuk surganya Allah. Limaza? Dengan sebab apa? Saya waktu di dunia pernah pinjem jarum orang, saya lupa pulangin. Ini tertahan saya masuk surganya. Hal-hal yang kecil tuh. Para hadirin jamaah sekalian, jam 11 sudah lewat nih. Poin akhir nih. Masuk kita di bulan Ramadan. Ini sebenarnya tulisannya tarhib bener. Ini Ramadan salah. Kalau yang bener, yang salah dikoreksi buat bener, boleh gak? Kalau ente, mana Ustadz Ardi itu, dia ngerti tuh. Ente paling kagak, ente cari kamus bahasa Arab yang paling kecil aja, namanya Kahmud Mahmud Yunus. Inti lihat, kalau Ramadan artinya sakit mata yang beleknya gede. Bahasa Arab nggak ada yang ro. Ramadan, Pak RW bener tadi Ramadan. Pembina saya dengerin ngomongnya Ramadan, bener dia tuh. Tapi kok tulisannya Ramadan? Tuh, menyambut bulan sakit mata. Nama saya juga salah tuh. Kalau soleh baik, kalau saleh keranjang. Bahasa Arab ngecol dikit ngaco. Nuh. Kalau Ramadan artinya pembakaran dosa. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, girang gitu. Sampai Nabi bilang, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, girang. Kenapa girangnya? Imanan wahtisaban. Karena keimanannya dia dan mengharap ganjaran ridho Allah. Haram jasadnya dia, kalau dia mati haram masuk neraka, enggak. Ini baru girang doang nih, belum masuk nih. Tapi kalau girangnya, alhamdulillah Ramadan datang nih. Gue kalau Ramadan datang tuh kolak gue laku banget. Jadi mikirin dagangan. Ini tetap aja dah hangus, bakalan dibakar nih. Ya. Jadi bukan Ramadan, ente jangan liatin di TV. Yang di TV pada sakit mata semua. Gak usah yang tinggi-tinggi dah. Mahmud Yunus aja dah. Arti Ramadan pakai dal. Ro, sebenarnya nggak ada ro. Ramadan. Ya. Itu arti pembakaran dosa. Kalau Ramadan pakai dal. Arti sakit mata yang beleknya dibuang atau di pojok. Biar tahu. Ya. Nama saya keranjang tuh. Bukan orang baik. Bongsang nama saya, tahu gak? Kalau orang kampung bilang bongsang. Tapi nggak apa-apa dah. Ya gak?
namanya lebih kurangnya kurang. Tapi anak muda begini udah hebat, ya enggak? Kalau aki-aki malas ngurusin begini. Enggak kalah pentingnya kita setelah menjalani puasa Ramadan, terutama ibu-ibu. Kalau yang membatalkan puasa, kita udah ngerti. Kadang-kadang yang membatalkan pahala puasa kita lupa. Buat apa kata Nabi, man kam min sha'imin laisa lahu siyam ilal ju' wal atas. Enggak sedikit orang yang puasa enggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar aja maus. Kenapa? Pahalanya hilang. Kenapa hilang? Pertama al-kazib, lagi puasa bohong, pahalanya bures, hilang. Sumpah palsu, wallahi billahi lagi puasa, hilang pahalanya. Wal ghibah, yang ketiga ghibah. Nonton TV lagi puasa, cek and recheck, cross check, becek, gocek, macem-macem dia tuh di TV dah. Kita dengerin doang bu, sama. Amal kita habis, pahala kita habis. Dengerin orang jahil buka auratnya dia, gosip, habis pahala kita. Yang keempat, an-nazru bis syahwat, mandang perempuan dengan syahwat, itu habis. Yang terakhir, zakat. Saya baca di mana-mana kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kitab Wahabi, bukan. Kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab Tausyih, Anwarul Masalik, banyak kitab-kitab yang lain. Imam Maliki menekankan kalau zakat fitrah pakai beras, kalau zakat mal pakai duit. Inti punya usaha, keluarkan zakat mal. Zakat mal pakai duit, nggak boleh duit dibeliin beras, dibeliin kain, beliin baju koko, dihadiahin sama orang, nggak boleh. Duit, zakat mal. Kalau zakat fitrah kita makan bahan pokok, kita makan nasi dari beras. Imam Malik menekankan beras. Imam Syafi'i menekankan zakat fitrah beras. Imam Hambali beras. Imam Hanafi ada ikhtilaf sedikit tapi beras juga. Kalau inti zakat fitrah pakai duit nggak sah. Sayang puasa gitu. Yang saya bingung yang mula-mulain zakat fitrah pakai duit siapa nih? Tahu gak? Yang mula-mulain tahu gak? Itu. Kita jangan gol wal gil. Agama ini bukan dengar katanya bukan. Al ilmu bit ta'allum, ilmu itu dengan belajar. Kita nggak pelajarin dosa gitu. Para hadirin jamaah sekalian, jam 11 seperempat, udah 3:15. Kelamaan nggak enak. Ya, saya mohon maaf, tapi yang utama kita doa, minta sama Allah supaya Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita sekalian. Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sehat afiat. Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Allah Ta'ala banyakin duit kita. Allah Ta'ala cukupkan kita di bulan Ramadan insyaallah. Al-Fatihah biniyatil qabul wa ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.